Perpustakaan Jalan Surga. Bab 11 judul mendapatkan token identitas. Di alam Fighter 4 dan Pigu, otot, tulang, dan bahkan kulit seseorang akan ditempa, menyebabkan kekuatannya melonjak dengan cepat. Perbedaan antara itu dan alam Zeki seperti surga ke bumi. Namun, bocah di alam Zeki mampu menyebabkan ahli alam Pigu muntah darah hanya dengan satu tamparan. Semua orang menganggap pemandangan itu sulit dipercaya. Selain itu, bukankah orang ini yang terakhir dalam perdebatan selama ujian kualifikasi guru? Mengapa dia begitu kuat sekarang? Itu pasti hanya kebetulan, jangan takut padanya. Qian Biao melolong. Salah satu guru juga setuju dengan apa yang dikatakan Qian Biao dan menuntutnya. Sama seperti Li Yuan, dia telah mencapai tahap lanjut ranah Pigu. Otot-ototnya seperti tendon logam dan kulitnya seperti pelat logam, memberikan kesan tidak dapat dihancurkan. Kamu akan jatuh ke tanah. Melangkah ke depan, guru ini mengangkat alisnya dan bersiap untuk memukulnya dengan telapak tangannya. Pah! Kompresi udara menghasilkan ledakan sonik yang eksplosif. Menghadapi pukulan kejam pihak lain, Zhang Xuan tetap tenang. Dengan jari telunjuk dan jari tengahnya menyatu, dia menyerang ke atas dengan sudut miring. Pada guru yang tubuhnya seperti pelat logam merasakan sedikit sakit di ketiaknya sebelum penglihatannya menjadi gelap dan dia ambruk ke lantai. Apa? Dalam dua serangan, dua guru Fighter 4 dan dikalahkan. Dua guru yang tersisa, termasuk Qian Biao, tahu bahwa guru yang mereka pandang rendah tidak sesederhana yang mereka kira. Ayo kita serang bersama. Dengan raungan keras, Qian Biao mengangkat tinjunya dan menyerbu. Namun, bahkan sebelum dia bergerak, Zhang Xuan tiba-tiba muncul tepat di hadapannya. Tangan kirinya meraih wajahnya sementara tangan kanannya menusuknya dengan ringan. Putong. Rasa sakit di perut dan Qian Biao ambruk ke lantai juga. Saat tubuhnya menyentuh lantai, guru terakhir yang bekerja sama dengannya juga jatuh ke tanah dan kejang-kejang seolah-olah dia menderita epilepsi. Kamu, bagaimana kamu tahu semua mingmen kami? Dengan semburan darah segar, Qian Biao menatap orang di depannya dengan ketakutan. Dia akhirnya mengerti mengapa meskipun kekuatan pihak lain jauh dari mereka, hasilnya berakhir dengan kebalikannya. Lawan mereka menemukan mingmen dari kultivasi mereka saat dia menyerang, bagaimana mungkin mereka mengharapkan ini dan menjaganya? Semua kultivator cenderung memiliki mingmen sebagai kelemahan mereka dan saat dipukul, bahkan jika orang yang menyerang adalah anak-anak, adalah mungkin untuk membunuh orang itu. Namun, mingmen adalah inti dari manusia, sehingga pembudidaya akan melindunginya dengan hati-hati. Bahkan kerabat terdekat tidak akan tahu di mana mingmen mereka berada. Meskipun Zhang Xuan tidak memiliki kultivasi yang kuat, dia tampaknya tahu di mana mingmen mereka dan menyerang vital mereka secara langsung. Bagaimana mereka bisa melawan seseorang seperti itu? Mendengar kata-katanya yang heran, Zhang Xuan tersenyum tanpa menjelaskan. Tentu saja, melalui Library of Heaven's Path. Library of Heaven's Path tidak hanya memungkinkan dia untuk melihat melalui kekurangan dalam teknik kultivasi seseorang, dia juga dapat melihat masalah pribadi dari kultivator dan mingmennya. Mereka semua tertulis secara rinci di atasnya. Mengetahui mingmen lawannya dan kelemahan dalam keterampilan mereka, bahkan jika Zhang Xuan melampaui bumi dan masih tidak terlalu akrab dengan keterampilan dunia asing ini, masih merupakan tugas sederhana untuk menaklukkan mereka berempat. Karena kalian semua memilih untuk menerima taruhan, kalian semua seharusnya sudah mempersiapkan diri untuk konsekuensi dari kekalahan taruhan. Jika kalian semua dengan patuh mengizinkan saya untuk menamparkan kalian semua, kita tidak akan mengalami banyak masalah. Zhang Xuan tertawa. Zhang Xuan, kamu tidak perlu bergembira karenanya. Aku tidak tahu metode tercela macam apa yang kamu gunakan untuk mencari tahu di mana mingmen kita akan melukaiku, tetapi sebagai guru yang paling tidak berpengalaman, kamu menyerang guru lain di publik. Hanya dengan ini saja, saya dapat mengirim surat keluhan ke akademi agar kualifikasi guru Anda dicabut. Qian Biao melolong. Ada tingkat yang jelas antara guru di akademi.
Bagi guru tingkat bawah untuk melakukan tindakan terhadap guru tingkat yang lebih tinggi adalah tindakan yang tidak bermoral. Zhang Xuan masih muda, dan dia juga mendapat nilai 0 untuk ujian kualifikasi gurunya. Dengan demikian, ia dianggap sebagai salah satu guru yang paling tidak berkualitas di akademi. Baginya untuk melukai 4 orang yang lebih berkualitas darinya, jika akademi diberitahu tentang kejadian ini, pasti akan ada kegemparan. Lisensi kualifikasi gurunya dicabut adalah masalah kecil, mungkin saja dia langsung dikeluarkan. Kenapa? Karena kamu tidak bisa mengalahkanku menggunakan seni bela diri, kamu ingin mencoba aturan untuk menekanku? Meskipun menghadapi ancaman seperti itu, Zhang Xuan tampaknya tidak terganggu olehnya. Memang, Li Yuan juga memikirkan hal ini. Kegembiraan dan kekejaman melintas di matanya. Jika kamu dengan patuh berlutut di depan kami sekarang dan membiarkan kami memukulmu, mungkin ketika suasana hati kami meningkat, kami tidak akan melaporkan insiden itu. Jika tidak, bersiaplah untuk dipecat. Setelah dipecat dari posisimu, tanpa identitasmu sebagai guru yang melindungimu, tidak ada yang akan mengatakan apapun bahkan jika kamu terbunuh. Guru lain melolong. Di kerajaan Tiangshuan, para guru dari sebuah akademi memiliki status sosial yang tinggi. Saat mereka kehilangan pekerjaan, status sosial mereka juga akan turun. Jika demikian, beberapa dari mereka akan benar-benar berani bergerak untuk membunuhnya. Karena kalian semua ingin berurusan dengan aturan penggunaan ini, baiklah, saya juga akan menangani aturan penggunaan ini. Dengan tatapan tenang, dia berjalan beberapa langkah ke Qian Biao dan berkata, Qian Biao Laoshi, kamu diam-diam menggunakan harta penatua Chen Ming untuk menyenangkan selirmu. 3 bulan lalu, kamu menggelapkan dana sekolah untuk membeli rumah untuknya. Sebulan yang lalu, ketika Anda memecahkan porselen paling dicintai penatua Liu Kuan, Anda menyalahkan seorang siswa, menyebabkan dia dikeluarkan. Apakah saya perlu menceritakan semua masalah ini di depan para pemimpin sekolah? Kamu. Mata Qian Biao menyipit saat tubuhnya yang montok berkedut tak terkendali. Ketakutan yang tak terbayangkan melonjak ke seluruh tubuhnya. Dia tampak seolah-olah dia telah melihat hantu dan hampir menjadi gila. Dia melakukan semua itu tanpa meninggalkan jejak, jadi tidak ada yang tahu tentang itu. Bahkan rekan-rekannya, Li Yuan dan yang lainnya, tidak menyadarinya. Jadi orang ini, bagaimana dia tahu tentang itu? Selanjutnya, dengan rincian seperti itu, Li Yuan Laoshi, apakah siswi, yang kamu rampas martabatnya yang mengakibatkan dia bunuh diri dari 3 tahun lalu, kembali sebagai roh pendendam untuk mencarimu? Beberapa hari yang lalu, kamu menumbuhkan jerawat di punggungmu. Mungkin, ini bisa jadi dia mencarimu untuk membalas dendam. Mengabaikan ekspresi ketakutan Qian Biao, Zhang Xuan berbalik untuk melihat Li Yuan. Mendengar kata-kata itu, Li Yuan buru-buru mundur dari ketakutan saat wajahnya berubah warna. 3 tahun yang lalu, dia terpesona oleh seorang siswi cantik dan dia mempermalukannya, menyebabkan dia bunuh diri karena malu. Kejadian ini sangat rahasia dan kecuali dia, tidak ada yang tahu tentang itu. Karena hati nuraninya bertindak melawannya, selama 3 tahun, ia sering memimpikannya pihak lain datang untuk menuai hidupnya sebagai roh pendendam. Selanjutnya, setengah bulan yang lalu, jerawat raksasa berbentuk telapak tangan manusia tumbuh di punggungnya, membuatnya takut. Setelah mendengar Zhang Xuan menceritakan peristiwa ini dengan sangat rinci, seluruh tubuhnya gemetar tak terkendali karena ketakutan yang luar biasa. Putong. Lututnya kehilangan kekuatannya dan dia berlutut di lantai. Bau menyengat tiba-tiba tercium di sekitar ruangan. Memikirkan bahwa seorang ahli tingkat lanjut fighter 4 dan akan takut sampai kencing di depan umum. Ducun Laoshi, kamu mencuri bisnis saudaramu yang baik dan bahkan meracuninya sampai mati melalui anggur beracun. Meskipun kejadian ini tidak meyakinkan saat itu, jika rumor menyebar sekarang, apakah kamu pikir kamu dapat terus menjadi guru? Bailin Laoshi, tidak ada kesalahan besar dalam tindakanmu. Namun, karena minatmu pada barang antik,
kamu telah menerima banyak hadiah dari para siswa. Jika aku tidak salah, cincin giok kuno yang kamu kenakan seharusnya hadiah dari saat itu ketika seorang siswa memiliki sesuatu untuk diminta dari Anda. Adapun tentang apa permintaan itu dan siapa siswa itu, apakah Anda masih perlu saya untuk menjelaskan secara rinci? Melihat dua guru yang tersisa, Zhang Xuan menyatakan, Kamu iblis, kamu bukan manusia. Dua guru yang tersisa juga semua ketakutan. Kali ini, tatapan mereka penuh ketakutan. Hal-hal yang telah mereka lakukan, meskipun mungkin tidak sempurna, mereka yakin bahwa tidak ada orang luar yang mengetahuinya. Namun, bagaimana orang ini bisa begitu menyadarinya, seolah-olah dia adalah hantu. Ketika dia mengalahkan mereka melalui keahliannya, mereka hanya merasa malu, tetapi tidak takut. Namun, ketika dia mengungkapkan semua rahasia mereka, mereka benar-benar ketakutan. Seolah-olah beberapa pakaian pada mereka langsung tercabik-cabik, menyebabkan mereka berdiri telanjang di depan orang lain. Mereka sudah bisa membayangkan bahwa ketika informasi itu bocor, apakah mereka bisa tetap menjadi guru sudah merupakan urusan kecil. Dalam skenario terburuk, mereka mungkin dikirim ke pengadilan guru dan dibunuh di tempat. Kami salah. Zhang Xuan Laoshi, sebagai pria hebat, jangan menyimpan dendam terhadap tokoh kecil seperti kami. Tolong lepaskan kami. Dengan gemetar, mereka dengan enggan memohon belas kasihan. Aku malas untuk repot dengan apa yang kalian semua lakukan di masa lalu, berhentilah membuatku kesal di masa depan. Juga, jika kalian semua tidak berubah dan terus melakukan tindakan keji, aku tidak keberatan ikut campur untuk memastikan bahwa kalian semua akan menerima hukuman yang sebanding dengan kejahatanmu. Zhang Xuan melambaikan tangannya dengan jijik. Sebenarnya, jika orang-orang ini tidak membuatnya kesal, dia tidak akan diganggu oleh mereka. Library of Heaven's Path mampu mengintip semua kekurangan seseorang. Bahkan kepribadian dan tindakan masa lalu diperhitungkan di tengah-tengahnya, belum lagi ini hanya sebagian kecil dari keseluruhan buku. Namun, dia bukan penyelamat dunia, jadi tidak peduli apa yang mereka lakukan di masa lalu dan di masa depan, selama mereka tidak melewati jalannya, dia tidak akan peduli dengan mereka. Apa yang seharusnya tidak pernah dilakukan orang-orang ini adalah mencari masalah dengannya dan mempersulitnya. Karena Anda mempersulit saya akan menunjukkan kepada Anda seperti apa kematian itu. Sehingga, Anda tidak akan pernah berani berpikir untuk melakukan hal yang sama untuk kedua kalinya. Kami tidak berani, kami tidak akan pernah berani. Zhang Xuan Laoshi, ini adalah token identitas yang kamu inginkan. Ambil sebanyak yang kamu mau. Mendengar bahwa dia tidak akan mengekspos tindakan masa lalu mereka, Qian Biao dan yang lainnya menghela nafas lega. Perpustakaan Jalan Surga Bab 12 Judul Garis Darah Kaisar. 1 jam kemudian, Zhang Xuan berjalan keluar dari cabang logistik dan matanya berbinar kegirangan. Jika itu adalah dirinya yang dulu, dia pasti akan dimanfaatkan hari ini. Namun, dengan Library of Heaven's Path, hidupnya berubah total menuju arah lain. Mungkin, ini adalah berkah bagiku untuk melampaui. Kehidupan yang menyenangkan seperti ini adalah apa yang saya harapkan. Zhang Xuan mengepalkan tinjunya dan menghembuskan napas. Di kehidupan sebelumnya, dia hanya seorang pustakawan yang menjalani kehidupan sederhana dan sederhana yang hanya berputar di sekitar perpustakaan dan rumahnya. Bahkan jika dia terus seperti itu, dia hanya akan terus mengklaim gajinya dan melanjutkan hidupnya tanpa tujuan. Namun, hal yang berbeda di sini. Dengan paket hadiah besar yang dikenal sebagai Library of Heaven's Path, mungkin dia bisa berjalan lebih jauh dan menjadi lebih kuat. Dia akan bisa menjalani kehidupan yang sama sekali baru dan menyenangkan. Pada saat ini, Zhang Xuan akhirnya menjadi bagian dari dunia. Dia tidak lagi berjuang dalam hatinya atas dilema antara tanah airnya dan dunia ini. Jangan tarik aku. Biarkan aku mati, aku ingin mati. Tepat ketika dia diam-diam merayakan, dia mendengar ratapan yang menusuk dari jarak yang tidak terlalu jauh.
Kedengarannya seperti banteng yang hiruk-pikuk, menyebabkan hati seseorang tercabik-cabik kesakitan. Berbalik, dia melihat lolongan lemak yang akan dia tuju ke danau buatan di akademi dan bunuh diri dengan melompat ke dalamnya. Di belakang si gendut, tidak ada yang mencoba menghentikannya. Si gendut sendiri juga tidak menyerang ke depan meski melolong tanpa henti. Tiba-tiba, dia berbalik dan meraih telapak tangan seorang siswa di sampingnya dan meletakkannya di atas dirinya sendiri, membuatnya seolah-olah siswa itu menariknya kembali. Kemudian, dia terus melolong. "Jangan tarik aku, biarkan aku mati. Aku tidak ingin hidup lagi." Semua orang tidak bisa berkata-kata. Itu terlalu tak tahu malu. Zhang Xuan menggelengkan kepalanya. Gendut ini, meski tidak ingin mati, bersikeras menggambarkan citra palsu seseorang yang menahan diri dari bunuh diri. Dia benar-benar tidak tahu malu. Mengetahui bahwa orang ini tidak mungkin mati, dia tidak dapat diganggu olehnya lagi. Sebaliknya, dia berjalan menuju kelasnya sendiri. Sebelum dia bisa berjalan jauh, suara melolong itu sepertinya mendekatinya saat tanah bergetar. Setelah itu, sepasang lengan tebal memeluk kakinya. "Guru, saya mohon, terimalah saya sebagai murid Anda." Mereka semua mencemooh saya karena ukuran saya dan menolak saya. Lemak itu menangis. "Berangkat." Zhang Xuan terdiam. Bukankah orang ini terlalu eksentrik? Bergegas untuk memohon padanya untuk menerima dia sebagai muridnya setelah melihat bahwa dia adalah seorang guru. Zhang Xuan belum pernah melihat orang seperti itu dalam hidupnya. "Guru, saya hanya akan melepaskan jika Anda menerima saya." Air mata dan ingus mengalir bebas dari beberapa keran lemak. Suaranya terdengar sangat sedih sehingga bahkan mereka yang menonton dari samping mulai bersimpati padanya. "Hari ini, saya telah mengunjungi lebih dari 10 guru tetapi tidak satu pun dari mereka yang mau menerima saya. Guru ini di sini, melihat betapa menyedihkannya aku, terimalah aku." Ujian di kalangan siswa juga akan mempengaruhi evaluasi guru. Orang gemuk seperti dia akan cenderung mengalami kesulitan dalam pertempuran dan kelincahannya. Sebagian besar guru terkenal tidak akan mau menerimanya. "Jika kamu ingin aku menerimamu, setidaknya kamu harus menunjukkan kemampuanmu. Apa yang ingin kamu capai dengan memeluk kakiku?" Zhang Xuan berkata. Dia memiliki Library of Heaven's Path, jadi dia seharusnya tidak kesulitan merekrut siswa. Jika orang ini ternyata biasa-biasa saja, Zhang Xuan tidak akan menerimanya sebagai muridnya. "Guru, Anda harus menerima saya sebagai murid Anda. Aku cukup mampu." Si gemuk mendongak ragu-ragu sebelum perlahan-lahan mengendurkan tangannya. "Kita harus melihat sebelum kita tahu apakah Anda mampu atau tidak." Tidak ada gunanya mengatakan begitu banyak. Melihat bagaimana dia masih sedikit enggan untuk melepaskan cengkeramannya, Zhang Xuan menendangnya dengan mencemooh. "Apa ini? Itu akan menjadi satu hal bagi seorang siswa perempuan yang memeluk kakinya. Namun, tidak hanya dia laki-laki, dia juga gendut." Dia menggigil hanya dengan memikirkannya. "Baik, lihat kemampuanku." Yang berlemak tidak merasa dicemooh. Dia berdiri dan mengamati sekeliling. Kemudian, dia membawa beberapa balok beton dari jarak dekat. Setelah itu, mengangkat satu dengan tangannya, dia membenturkan kepalanya ke dalamnya. Peng! Balok beton pecah. Setelah itu, dia membawa beberapa balok beton lagi dan menghancurkannya menggunakan siku dan kakinya. Tanpa kecuali, mereka semua hancur. Orang ini mungkin tampak gemuk, tetapi dia ahli dalam seni bela diri Heng Lian. Mengabaikan bahasa Heng Liannya, Zhang Xuan saat ini sedang melihat-lihat buku yang secara otomatis dikompilasi dalam pikirannya. Keterampilan yang dilatih melalui Heng Lian juga dapat dianggap sebagai jenis seni bela diri. Saat si gendut menunjukkan kehebatannya, perpustakaan mulai mengumpulkan informasinya. Yuan Tao, seorang kultivator pengembara di kota Dihuang, pejuang 1 dan Juxi Realem menengah. Kekurangan, 18 aspek. Nomor 1, garis darah kaisar kuno di tubuhnya belum diaktifkan. Nomor 2, fondasinya terlalu lemah,
seni bela diri yang dia latih. Garis darah kaisar. Melihat catatan di buku itu, Zhang Xuan terkejut. Setelah menyatu dengan ingatan pemilik tubuh sebelumnya, dia tahu bahwa di dunia ini, garis keturunan dan tubuh bawaan seseorang sangat penting. Selama seseorang memiliki salah satu dari keduanya bersama dengan metode yang cocok untuk menggunakannya, kultivasi mereka akan melonjak dengan pesat di masa depan, menyebabkan kekuatan mereka meningkat secara eksponensial. Ada banyak jenis tubuh bawaan seperti tubuh yin murni, tubuh yang murni, tubuh tak bernoda, tubuh emas. Ada juga banyak jenis garis keturunan seperti garis keturunan kuno, garis keturunan baru, warisan dan mutasi. Setelah ditemukan, masing-masing dari mereka akan menjadi target yang diperebutkan oleh banyak guru. Garis keturunan kaisar yang dimiliki lemak adalah salah satu garis keturunan kuno. Dikatakan bahwa ketika mereka yang memiliki garis keturunan seperti itu mencapai puncak kultivasi mereka, tubuh mereka tidak akan dapat ditembus, tidak ada benda di dunia yang dapat menembus pertahanan mereka. Ini adalah salah satu garis keturunan paling kuat di antara garis keturunan berbasis pertahanan. Orang yang tidak mencolok, gemuk, dan tak tahu malu ini benar-benar memiliki garis darah kuno. Garis keturunan kunonya belum diaktifkan. Dari kelihatannya, orang ini sepertinya tidak menyadarinya juga. Kilatan melintas di mata Zhang Xuan. Dari semua jenis garis keturunan, garis darah kuno cukup kuat. Agar orang ini tidak diterima setelah mengunjungi selusin guru, itu tidak berarti bahwa mereka tidak dapat mengenali garis keturunan seperti itu. Sebaliknya, garis keturunannya belum diaktifkan, menyebabkan dia menjadi seperti orang normal lainnya. Tidak menyebutkan bagaimana orang lain tidak dapat membedakan garis keturunannya, bahkan mungkin dia sendiri tidak mengetahuinya. Namun, bahkan jika dia tidak tahu, dia memiliki potensi dalam aspek ini. Kemampuan bertahannya jauh lebih kuat daripada yang lain dan itulah alasan mengapa dia memilih untuk berlatih seni bela diri punchback semacam ini. Saya harus menerima orang ini di bawah pengawasan saya. Matanya berbinar. Seluruh akademi bahkan mungkin tidak menyaksikan satu siswa pun yang memiliki garis keturunan kuno selama beberapa tahun. Untuk kuncup yang begitu baik muncul di hadapannya, bagaimana mungkin dia bisa membiarkannya melarikan diri? Tidak buruk, aku akan menerimamu sebagai muridku. Ayo, akui aku sebagai gurumu. Zhang Xuan menekan kegembiraan di hatinya dan melemparkan tanda identitas kepadanya dengan wajah tenang. Guru, apakah Anda benar-benar akan menerima saya? Ini bagus. Lemak tampaknya telah mengambil beberapa pukulan mental sepanjang hari. Setelah mendengar bahwa seorang guru bersedia menerimanya, dia sangat bersemangat sehingga dia memotong jarinya tanpa berpikir dua kali dan memeras tetesan darah di atasnya. Sepertinya standar guru menentukan standar siswa yang akan diterimanya. Kalau gurunya sampah, muridnya juga sampah. Pada saat ini, cemoohan dingin terdengar. Berbalik, Zhang Xuan melihat seorang pria muda yang dingin dan sombong berjalan mendekat. Ada seorang wanita cantik berjalan di samping pemuda itu. Rambut sutra hitam pekatnya mengalir di bahunya. Kulit pucatnya memiliki tekstur lembut dan matanya memikat pandangan orang-orang yang melihatnya. Sang Bin, Shen Biru. Setelah melihat mereka berdua, dua nama langsung melayang di kepalanya. Di seluruh akademi, mungkin tidak ada orang yang tidak menyadari Shen Biru. Dia tidak memiliki latar belakang yang unik, tetapi dia secara publik diakui sebagai guru yang cantik. Bahkan primadona sekolah akan pucat jika dibandingkan dengannya. Itu tidak akan berarti apa-apa jika dia semua terlihat. Intinya adalah bahwa dia terampil dalam mengajar juga. Meskipun berada di akademi ini kurang dari setahun, dia telah menjadi salah satu guru paling terkenal di akademi. Mulia, anggun, cantik, dan cerdas, dia menarik perhatian banyak guru. Diri Zhang Xuan sebelumnya juga merupakan salah satu pengejarnya. Namun, Zhang Xuan sebelumnya terlalu gagal. Belum lagi kultivasinya yang lemah, dia juga yang terakhir dalam semua jenis ujian. Karena harga dirinya yang rendah,
Meskipun dia tertarik padanya, dia tidak pernah berbicara dengan dewi hatinya, tentu saja, mendekatinya. Pemuda ini bernama Sang Bin dan dia adalah cucu dari tetua Sang Akademi. Dia juga salah satu pengejarnya dan dia telah menggunakan identitasnya untuk menekan pengejar lainnya. Dia tampaknya telah menerima kabar dari beberapa sumber bahwa Zhang Xuan juga tertarik pada Sen Biru, mendorongnya untuk menghinanya setiap kali mereka bertemu, kadang-kadang bahkan menggunakan kekerasan fisik. Namun, Sen Biru tampaknya tidak tertarik padanya. Selama ini, dia bersikap dingin kepada semua orang, seolah-olah dia tidak tertarik pada siapapun, membuat Sang Bin tertekan dan tak berdaya. "Siapa yang kamu hina sebagai sampah?" Mendengar sarkasme Sang Bin yang tak terkendali, Zhang Xuan tidak marah dan berbalik untuk melihat. "Sampah menghinamu?" Sang Bin tersenyum menghina. "Oh, jadi, sampah menghina saya. Sangat bau, sangat bau." Zhang Xuan melambaikan tangannya di depan hidungnya, memasang ekspresi jijik. "Kamu, baru sekarang?" Sang Bin bereaksi. Diolok-olok oleh guru terburuk di akademi, wajahnya memerah. Garis darah kaisar. Di Cina kuno, mereka percaya seperti melihat fitur wajah seseorang untuk menentukan masa depan seseorang. Secara alami, ada wajah untuk seseorang yang ditakdirkan untuk bangsawan juga. Salah satu wajah bangsawan ini adalah wajah Longxi ini, yang biasanya disebut sebagai wajah seorang kaisar. Orang ini mungkin tampak gemuk, tetapi dia ahli dalam seni bela diri Heng Lian. Heng Lian adalah cara pelatihan dan secara harfiah berarti pelatihan melalui kekuatan kasar. Ada 3 cara utama pelatihan dalam seni bela diri, Wen Lian, Wu Lian, dan Heng Lian. Menurut Baidu, 3 cara pelatihan yang berbeda akan membawa seniman bela diri ke puncak yang berbeda. Heng Lian mengacu pada metode yang menghancurkan tubuh seseorang ke benda keras untuk melatih bagian tubuh mereka. Bahkan hari ini, Heng Lian masih digunakan sebagai cara pelatihan oleh beberapa orang, seperti keterampilan kepala besi. Mereka menghancurkan kepala mereka pada benda padat sejak muda. Perpustakaan Surga. Bab 13, judul, Siswa yang Tak Tahu Malu. Mendengar kata-kata itu, Sen Biru yang sedingin es tersenyum tipis. Meskipun cara memutar-mutar menghina orang lain tidak berarti apa-apa di bumi, ini adalah konsep baru yang tak tertandingi di sini. Melihat ekspresi dewinya, Sang Bin merasa sedang diejek. Wajahnya memerah dalam sekejap dan memucat di detik berikutnya. Namun, di depan dewi perempuan, dia bertekad untuk menjaga kesopanan, sehingga dia tidak berani menyerang Zhang Xuan secara langsung. "Kenapa? Apa ada yang salah dengan kata-kataku?" Menekan amarahnya, Sang Bin mencibir. "Tidak ada satu orang pun yang tidak tahu apa standarmu di seluruh akademi. Lemak ini datang ke kelasku sebelumnya. Gemuk seperti babi, dia hanya tahu bagaimana bertahan dan tidak ada yang lain. Kekuatan di balik tinjunya hanya 15 kg. Dia pasti yang pertama atau kedua dari bawah dalam ujian masuk, jadi jika dia bukan sampah, apa dia?" Meskipun dia tidak bisa memberi Zhang Xuan pelajaran secara fisik, dia bertekad untuk menyerangnya melalui kata-katanya. Yang pertama dari bawah dalam ujian masuk, Zhang Xuan hanya memperhatikan garis darah kaisar dan tidak menyadari situasi seperti itu. Dia berbalik untuk melihat lemak. "Siapa bilang aku yang pertama dari bawah?" Si gemuk membalas dengan percaya diri. Kemudian, dia menggaruk kepalanya karena malu. "Aku hanya tempat ke-9997. Tempat ke-99.997? Hanya." Mantra samar menimpa Zhang Xuan dan dia hampir muntah darah. Akademi Hongtian hanya menerima 10.000 siswa setiap tahun. Meskipun merekrut begitu banyak orang setiap tahun, selalu ada beberapa siswa yang gagal melapor karena beberapa alasan. Tempat ke-9997, hampir sama bagusnya dengan berada di tempat terakhir, oke. Selain itu, dengan peringkat rendah seperti itu, bagaimana Anda bisa begitu percaya diri? Zhang Xuan merasa seolah-olah dia belum sepenuhnya bangun.
Tidak mungkin kamu menerima siapapun yang masih mahasiswa? Sang Bin mencibir sekali lagi. Kemudian, sambil mengayunkan lengan bajunya, ekspresi arogan muncul di wajahnya saat dia menyatakan, "Saya memiliki persyaratan yang jelas ketika menerima siswa. Saya tidak menerima siapapun yang berada di bawah peringkat 500. Guru yang pertama dari bawah dan siswa yang pertama dari bawah. Sangat cocok. Haha. Apakah kamu sudah selesai berbicara?" Menuju ejekannya, Zhang Xuan hanya menggelengkan kepalanya. "Sekarang kamu sudah selesai, kamu bisa pergi." Sebelumnya, dia telah memeriksa Yuan Tao dengan jelas dengan Library of Heaven's Path. Gendut itu adalah seorang kultivator pengembara, jadi normal baginya untuk tidak mengetahui teknik kultivasi dan seni bela diri. Selama dia menemukan cara untuk mengaktifkan Emperor Bloodline-nya, kultivasinya pasti akan melonjak dengan pesat. Kamu, jika itu orang lain, diejek sedemikian rupa, mereka pasti akan gemetar karena marah. Namun, orang ini bahkan tidak mengedipkan mata untuk itu. Untuk serangan Sang Bin mendarat di udara tipis, wajahnya berubah lebih buruk. Sepertinya kayu busuk tidak bisa diukir. Setelah hamp dingin, Sang Bin melihat Sen Biru di sampingnya dan berkata, "Biru Laoshi, ayo pergi. Jika kita tinggal dengan sampah semacam ini terlalu lama, kita akan terkontaminasi oleh mereka." Mendengar sarkasme langsung Sang Bin, Sen Biru mengerutkan kening dan memilih untuk tidak pergi bersamanya. Sebaliknya, dia berbalik, "Zhang Xuan Laoshi." Suaranya seperti oriol, jernih dan mempesona, membangkitkan emosi yang kompleks pada pendengarnya. Zhang Xuan tidak menyangka bahwa guru tercantik di akademi akan memulai percakapan dengannya. Dia terkejut. "Meskipun sebelumnya kamu tidak mendapat nilai yang bagus untuk ujian kualifikasi gurumu, jangan menyerah pada dirimu sendiri. Bekerja keras dan kamu akan mendapatkan hadiah pada akhirnya." Sen Biru menganggukkan kepalanya. Dari sudut pandangnya, Zhang Xuan menerima salah satu siswa terburuk berarti dia tidak memiliki harapan dan telah menyerah pada dirinya sendiri. Terhadap mantan pengejarnya ini, bahkan jika dia tidak menyukainya, dia tidak berharap melihatnya berkubang dalam kegagalannya. "Terima kasih atas saran Anda." Dia tahu bahwa pihak lain benar-benar peduli padanya. Zhang Xuan menganggukkan kepalanya dan menjelaskan, "Siswa ini, meskipun dia mungkin bukan apa-apa sekarang, dia bisa berubah menjadi batu giok. Selama aku membimbingnya dengan benar, bukan tidak mungkin dia bersinar." Sen Biru tidak berbicara lebih jauh dan malah mulai berjalan pergi. Dia berpikir bahwa penjelasan Zhang Xuan hanyalah sebuah alasan. Mengingat ukuran Yuan Tao dan kurangnya pengetahuan dasar di usianya, pasti ada batasan untuk pencapaiannya di masa depan. Sialan. Melihat Dewi hatinya berbicara dengan guru terburuk di akademi dan bahkan memotivasinya, wajah Sang Bin berubah dengan kejam. Neraka di hatinya mengamuk saat dia menatap Zhang Xuan dengan dingin sebelum mengikuti di belakang Sen Biru. "Biru, lebih baik bagimu untuk menghindari kontak dengan orang seperti ini, itu akan menodai watakmu yang sempurna. Sang Laoshi, saya sedikit lelah hari ini dan ingin beristirahat. Saya harap Anda tidak mengikuti saya." Sebelum Sang Bin bisa menyelesaikan kata-katanya, Sen Biru berbalik untuk pergi. "Sialan, sialan. Zhang Xuan, tunggu saja. Aku pasti akan membalasmu untuk ini." Dia melihat saat dewinya berjalan semakin jauh sebelum dia menghilang dari pandangan. Pada saat ini, dia telah mengarahkan semua kemarahannya ke Zhang Xuan. Menurut pendapatnya, jika bukan karena orang yang tidak beruntung itu, sang dewi pasti akan makan malam dengannya. Bagaimana mungkin dia berbalik untuk pergi? "Karena kamu telah mengakui aku sebagai gurumu, kamu harus tahu di mana ruang kelasku." Setelah mereka berdua pergi, Zhang Xuan mengalihkan perhatiannya dari mereka dan memanggil si gendut. "Bagus." Si gemuk buru-buru berdiri dan tersenyum padanya. "Guru, sekarang saya adalah murid Anda. Dapatkah Anda memberitahu saya guru mana Anda di akademi?" Mendengar kata-katanya, Zhang Xuan meraih dahinya.
Orang ini, untuk berpikir bahwa dia mengakui guru manapun yang dia lihat, bahkan tidak mengklarifikasi identitas Zhang Xuan sebelumnya. Saya Zhang Xuan. Zhang Xuan berkata. Zhang Xuan Laoshi, Zhang Laoshi yang mencetak pertama dari bawah untuk ujian kualifikasi guru, belum lagi nol. Pada saat ini, Lemak akhirnya menyadari siapa yang dia akui sebagai gurunya. Lemak di tubuhnya bergetar saat bibirnya berkedut. Yang dia kurang sekarang hanyalah air mata. Itu aku. Zhang Xuan menganggukkan kepalanya. Ah, itu, Zhang Laoshi. Gamuk menggaruk kepalanya. Melihat betapa aku lemah dan dungu, belum lagi gendut, kenapa kamu tidak mengeluarkanku dari pelajaranmu? Zhang Xuan, guru, saya serius di sini. Kedua guru beberapa saat yang lalu juga mengatakannya. Jika Anda tidak mengeluarkan saya dari pengawasan Anda, reputasi Anda akan ternoda. Saya takut menarik Anda bersama saya. Lanjut Gamuk, saya tidak takut ditarik ke bawah. Selain itu, sekarang kami telah memverifikasi hubungan kami melalui token identitas. Saya hanya memiliki hukuman untuk Anda. Anda akan hidup sebagai murid saya dan mati sebagai murid saya. Berhentilah membicarakan hal-hal yang tidak berguna di sini. Zhang Xuan melambaikan tangannya. Saya. Wajah Gamuk berubah dan dia hampir menangis. Karena kelemahannya, dia ingin mengakui siswa yang baik sehingga masa depannya bisa tanpa batas. Namun, dia tidak akan pernah bermimpi bahwa siswa tempat terakhir akan dipasangkan dengan guru tempat terakhir. Mengapa hidupku begitu sulit? Baiklah, ini ruang kelasku. Sekarang, ambil tempat tidurmu dan ingat untuk datang ke pelajaran tepat waktu besok. Zhang Xuan berkata dengan tidak sabar. Kelas ini, melihat ukuran ruang kelas, Lemak menemukan dirinya di ambang air mata lagi. Bahkan lokasi di mana dia menjalani ujian masuk sebelumnya jauh lebih besar dari ini. Ruang kelas sebesar ini mungkin tidak dapat menampung banyak siswa. Guru, jika saya tidak datang besok, apakah Anda akan mengeluarkan saya? Gamuk masih membawa ilusi di benaknya. Mengusir, itu tidak akan kulakukan. Namun, aku akan melemparkanmu ke danau yang ingin kamu lompati untuk memberi makan kura-kura. Zhang Xuan menganggukkan kepalanya dengan serius. Bukankah aku mengatakannya? Kamu akan hidup sebagai muridku dan mati sebagai muridku. Tenang, aku akan memenuhi peran guruku dan menguburmu dengan benar. Guru. Sebelum Zhang Xuan bisa menyelesaikan kata-katanya, dia terganggu oleh Lemak. Dengan wajah serius dan tekad yang teguh di matanya, dia berkata, jam berapa kita mulai pelajaran besok? Saya akan datang lebih dulu untuk membersihkan kelas. Merupakan kehormatan bagi saya untuk bertemu dengan guru yang hebat. Di masa depan, tidak masalah yang mau mengakui saya sebagai murid mereka, saya akan menolak mereka dengan tegas dan menegur mereka. Zhang Xuan. Awalnya, Zhang Xuan berpikir bahwa dia sendiri tidak tahu malu. Namun, dia tidak menyangka bahwa muridnya akan lebih tak tahu malu daripada dia. Perpustakaan Surga. Bab 14, judul Teknik Kultivasi Tidak Mudah bagi Zhang Xuan mengatur semuanya dengan benar dengan Lemak dan mengirimnya pergi. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa matahari sudah terbenam di barat dan akan segera menjadi gelap. Sepertinya aku hanya punya 5 siswa. Dia menggelengkan kepalanya. Hari ini adalah hari terakhir untuk merekrut siswa. Dilihat dari waktu saat ini, itu mungkin akhir dari perekrutan. Awalnya, dia berpikir bahwa dia bahkan tidak akan merekrut siswa. Dia tidak menyangka bahwa dia akhirnya akan menarik 5 siswa. Untuk seorang guru yang mendapat nilai terburuk dalam ujian kualifikasi guru, itu bukan hasil yang buruk. Menutup pintu kelas, Zhang Xuan mengikuti jalan kembali ke kamarnya berdasarkan ingatannya. Sebagai guru akademi, ia memiliki kamar asrama sendiri. Namun, itu hanya sebuah ruangan kecil dengan luas sekitar belasan meter persegi. Tak lama, dia sampai di asrama. Mendorong pintu terbuka dan melihat pemandangan di dalam, dia hanya bisa menghela nafas. Diri sebelumnya benar-benar buruk, tidak menyebutkan betapa kecilnya ruangan itu, sangat lembab.
Jamur tumbuh di beberapa tempat tidur dan semacamnya. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana orang itu bisa bertahan hidup seperti ini. Mari kita lupakan ini dulu. Pelajaran akan dimulai besok, jadi saya harus memastikan tingkat kultivasi saya terlebih dahulu dan mencoba berlatih sedikit. Karena dia tidak lapar sekarang, Zheng Xuan mengikuti metode yang dia ingat dalam ingatannya dan duduk dengan kaki bersilang di tempat tidur. Sebagai seorang transenden, meskipun dia telah mewarisi ingatan dari dirinya yang sebelumnya dan tidak asing untuk berkultivasi, dia masih cukup bersemangat memikirkan untuk tumbuh lebih kuat. Setelah dia selesai dengan perekrutan, sudah waktunya baginya untuk memantapkan kultivasinya. Tidak peduli apa, di dunia ini, kekuatan berkuasa. Library of Heaven's Path mampu mengidentifikasi Mingmen dan kekurangan orang lain, memungkinkan dia untuk dengan mudah menembus pertahanan lawan dengan level yang sama. Namun, jika musuhnya jauh lebih kuat darinya, bahkan jika dia mampu mengidentifikasi celah dalam serangan mereka, dia tidak dapat mengimbangi mereka dalam hal kecepatan. Sebelum dia bisa melukai lawannya, dia mungkin sudah dipotong menjadi beberapa bagian seperti tikus lab. Jadi, meskipun Library of Heaven's Path itu hebat, itu tidak menjamin dia tidak terkalahkan. Jika dia ingin menjadi lebih kuat, kultivasi adalah cara yang harus dilakukan. Teknik kultivasi diri saya sebelumnya disebut Formula 9 dan Hongtian. Ini adalah keterampilan yang diciptakan oleh pendiri Akademi Hongtian. Keterampilan terdiri dari 9 dance, dengan masing-masing dan sesuai dengan bidang kultivasi pembudidaya. Dia mengingat keterampilan yang diingat di kepalanya. Ada 9 dance untuk seorang kultivator dan setiap level membuka ranah baru. Semakin tinggi mendaki, semakin sulit untuk berkultivasi. Formula 9 dan Hongtian adalah salah satu teknik kultivasi yang paling umum di Akademi Hongtian. Ini juga terdiri dari 9 dance yang sesuai dengan 9 dance pembudidaya. Saat ini, aku yang terlemah dari semua guru di Akademi. Di Akademi, hampir semua guru telah mencapai Fighter 4 dan, meninggalkan dia menjadi satu-satunya 3 dan. Karena itu, dia harus berlatih lebih keras untuk mengejar mereka. Mengikuti metode pernafasan dalam ingatannya, ia memfokuskan konsentrasinya. Dalam sekejap, partikel terang yang tak terhitung jumlahnya muncul di hadapannya saat dia perlahan menghirup dan menghembuskan napas sambil menyerapnya. Secara bertahap, Zeki dalam dantiannya semakin kaya. Setelah berkultivasi untuk jangka waktu yang tidak diketahui, Zheng Xuan membuka matanya dan menggelengkan kepalanya. Ini terlalu lambat. Meskipun dia telah mewarisi ingatan tentang dirinya yang sebelumnya, kesadarannya masih tetap seperti seorang penduduk bumi. Dia merasa sulit untuk duduk diam untuk berkultivasi untuk waktu yang lama. Terutama saat melihat proses pengumpulan Zeki, dia merasa semakin tidak berdaya. Mengumpulkan Zeki mengacu pada tindakan menarik dan mengumpulkan partikel-partikel roh di udara dan menekannya bersama-sama. Sama seperti tumpukan kayu gelondongan, mereka akan terakumulasi membentuk sungai. Ini adalah proyek yang sangat besar. Ada beberapa pembudidaya yang bertahan di dalamnya setiap hari tanpa gagal dan mengisi dantian mereka dalam waktu 3 tahun untuk masuk ke alam yang lebih tinggi. Ini adalah pekerjaan yang membutuhkan akumulasi dari waktu ke waktu. Untuk berkultivasi dengan begitu lembut selama beberapa tahun, Anda mungkin juga membunuhnya. Oh, itu benar. Meskipun Formula 9 dan Hongtian adalah teknik kultivasi paling populer di Akademi, itu bukan yang terkuat. Saya dapat menggunakan Library of Heaven's Path untuk mencari kekurangannya dan menemukan cara untuk memperbaikinya. Setelah saya memperbaiki kekurangannya, bukankah pelatihan saya akan jauh lebih efisien? Sebuah pikiran muncul di benaknya. Ada tingkatan yang berbeda untuk teknik kultivasi juga. Teknik kultivasi yang lebih baik memungkinkan seseorang untuk berkultivasi lebih cepat, sedangkan yang lemah menyebabkan seseorang berkultivasi lebih lambat. Mungkinkah teknik kultivasi yang lebih baik memiliki lebih sedikit kekurangan, menyebabkan perbedaan di antara keduanya? Orang lain mungkin tidak dapat meningkatkan teknik kultivasi mereka,
tetapi Zhang Xuan berbeda. Dengan Library of Heaven's Path di tangan, dia bisa memanfaatkannya untuk mencari kekurangan di dalamnya dan memikirkan cara untuk memperbaikinya. Jika dia menciptakan teknik kultivasi di mana bahkan Library of Heaven's Path tidak dapat menemukan kekurangannya, bukankah kecepatan kultivasinya akan meningkat secara signifikan? Pada titik ini, Zhang Xuan berdiri, meletakkan Formula 9 dan Hongtian di telapak tangannya dan mulai membolak-baliknya. Seperti yang dia duga, perpustakaan di benaknya tersentak dan sebuah buku dengan nama yang sama persis muncul di dalamnya. Membuka buku itu dengan lembut, dia menyadari bahwa ada banyak kekurangan pada Formula 9 dan Hongtian di atasnya, berjumlah lebih dari 1000. Ini adalah keterampilan yang saya latih beberapa saat yang lalu. Zhang Xuan terkejut. Hanya 3 dan sederhana dan ada banyak kekurangan di dalamnya. Bukankah ini terlalu berlebihan? Ini seperti makan sayur yang penuh cacing. Zhang Xuan merasa sudah luar biasa bahwa kultivasinya belum hilang setelah berlatih keterampilan itu. Bagaimana dengan teknik kultivasi lainnya? Sebagai seorang guru, ada beberapa buku di kamarnya. Supreme for Inscription, Heaven Meridian Technique, Lotus Acupoint, Breakthrough Mind. Saat dia dengan santai mengambil masing-masing dan membalik-baliknya, perpustakaan akan secara otomatis mengkompilasinya. Sebuah buku yang sesuai di atasnya yang mencatat semua jenis kekurangan dalam keterampilan. Untuk skill ini, kekurangan yang tercatat melebihi 3000. Itu bahkan lebih menakutkan daripada Formula 9 dan Hongtian. Bukankah aku akan mati karena kelelahan saat mencari cara untuk memperbaiki semua itu? Setelah melihatnya, Zhang Xuan merasa dia akan menjadi gila karena frustrasi. Sulit untuk menemukan jalan yang benar ketika ada lebih dari 1000 kekurangan dalam manual rahasia. Ini seperti memiliki 1000 jalan berbeda di depan Anda dan masing-masing memiliki perbedaan yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan jika Library of Heaven's Path mampu memastikan apakah jalannya benar atau tidak, menemukan jalan yang paling akurat pasti akan membuatnya lelah sampai mati. Saat ini, kultivasi saya berada di Fighter 3 dan Zeki Pinnacle, hanya sedikit lagi untuk menerobos. Saat ini, saya hanya perlu menemukan kekurangan dalam manual rahasia mengenai aspek ini dan memperbaikinya. Setelah melihat kesalahan yang tak terhitung jumlahnya di Formula 9 dan Hongtian, dia tahu bahwa tidak mungkin baginya untuk menyelesaikannya dalam waktu singkat. Jadi, dia membalik manual ke halaman terakhir. Sulit untuk berlatih di Fighter 3 dan, tetapi langkah terakhir untuk menerobos jauh lebih mudah. Seperti yang dia duga, hanya ada 10 kekurangan di halaman ini. Kesalahan dalam metode dalam merasakan roh di udara, kesalahan dalam memanipulasi aliran partikel roh, kesalahan dalam membimbing roh yang berkumpul untuk mengalir melalui meridian Yang Wei. 10 kekurangan yang tertulis di sini dirinci dengan jelas. Library of Heaven's Path hanya mencatat kekurangan, tidak mencantumkan metode untuk menyelesaikannya. Tidak mudah untuk mencari jalan yang benar yang harus diambil seseorang. Baik, tampaknya bagian dari metode terobosan Fighter 3 dan di buku lain memiliki kekurangan yang berbeda dari ini. Sebuah pikiran melintas di benaknya saat dia mengingat apa yang tertulis di manual rahasia lainnya. Dengan demikian, dia membolak-balik buku-buku lain untuk melihat bagian darinya tentang menerobos alam Zeki. Memang seperti yang dia ingat, meskipun ada kesalahan di dalamnya juga, kesalahan mereka ada di aspek yang berbeda. Jika tidak dibatasi sebagai kesalahan, maka itu seharusnya benar. Mata Zhang Xuan berbinar. Dia segera mengambil pena dan kertas dan menuliskan bagian yang benar dari masing-masingnya. Segera, metode kultivasi baru muncul di hadapannya. Mari kita lihat apakah ada kesalahan dalam hal ini. Dengan senyum tipis, dia meraih buku yang baru saja dia tulis dan Library of Heaven's Path tersentak sekali lagi. Muncul buku serupa, hanya saja kali ini hanya ada satu kesalahan di dalamnya. Setelah meneliti lebih lama, dia mengoreksi kesalahan terakhir ini dan menggunakan Library of Heaven's Path untuk memastikan sekali lagi.
Memang, semua kesalahan telah diisi dan dalam bentuk yang sempurna. Ini adalah metode paling tepat untuk menembus alam Fighter 3 dan biarkan aku mencobanya. Melihat konten yang dia tulis sendiri, Zhang Xuan menganggukkan kepalanya dengan penuh semangat. Dia buru-buru masuk ke posisi dan mulai berkultivasi. Relakskan tubuh saya dan biarkan pori-pori saya terbuka, seolah-olah saya tenggelam ke dalam bak udara roh. Setiap pori-pori saya adalah bentuk kehidupan yang lengkap dengan sendirinya, bernafas dengan keinginannya sendiri. Berkultivasi melalui metode ini, meskipun dia tidak terlalu terbiasa pada awalnya, tidak butuh waktu lama baginya untuk merasakan semangat di sekitarnya melonjak ke dalam dirinya. Semangat yang diserap oleh satu pori mungkin tidak banyak, tetapi ketika semua pori-pori tubuh mengalami proses yang sama secara bersamaan, kecepatan penyerapannya adalah satu untuk dilihat. Roh di udara berkumpul seperti sungai yang mengalir, membentuk banjir raksasa di tubuhnya dan bergegas menuju dantiannya. Ledakan. Sebuah ledakan bergema dari laut rohnya. Awalnya, dia hanya selangkah lagi untuk menerobos kemacetannya. Pada saat ini, Zeki meluap dari dantiannya dan mengalir ke seluruh tubuhnya, memperkaya otot dan tulangnya, menghasilkan sensasi yang menyegarkan. Figure 4 dan alam Pigu. Ini terlalu cepat. Mata Zhang Xuan melebar. Berdasarkan apa yang dicatat di Formula 9 dan Hongtian, dia perlu setidaknya 3 hingga 5 bulan untuk menerobos, dan ini masih membutuhkan sejumlah keberuntungan. Setelah sedikit memodifikasi skill untuk memperbaiki kekurangannya, berapa lama dia membandingkan? 10 menit, 5 menit, mungkin, dia bahkan tidak membutuhkan waktu 3 menit untuk berhasil mencapai terobosan. Ini lebih jauh lagi, meskipun hanya mengoreksi metode terobosan untuk Fighter 3 dan Pinnacle, kemurnian Zeki yang dia serap sangat murni, mengandung lebih banyak kekuatan dibandingkan dengan yang dia kembangkan di masa lalu. Jika Zeki yang dia kembangkan di masa lalu adalah lumpur yang kotor, maka gelombang ini adalah mata air yang jernih tanpa kotoran di dalamnya. Ada juga tingkatan yang berbeda untuk Zeki, superior, intermediate, dan inferior. Semakin tinggi kualitasnya, semakin jernih dan semakin jauh yang bisa didaki di masa depan. Di masa lalu, Zeki yang dia kembangkan keruh dan mungkin kualitasnya lebih rendah. Yang dia budidayakan sangat jelas sehingga Anda bisa melihatnya. Kemungkinan besar, itu adalah Zeki dengan kualitas unggul. Bukankah mereka mengatakan bahwa, jika seseorang ingin mengolah Zeki superior, mereka akan membutuhkan teknik budidaya dewa atau orang suci? Ada tingkatan yang berbeda untuk teknik kultivasi juga, yaitu dewa, santo, roh, hantu dan fana. Di setiap tingkatan, mereka diklasifikasikan lebih lanjut menjadi inferior, intermediate, superior, dan pinnacle. Berdasarkan rumor di antara para pembudidaya, seseorang akan membutuhkan setidaknya teknik budidaya suci untuk mengolah Zeki yang unggul. Formula 9 dan Hongtian adalah teknik kultivasi fana terendah, jadi bagaimana bisa mengolah Zeki dengan kualitas seperti itu? Itu adalah perpustakaan jalan surga. Zhang Xuan mengepalkan tinjunya. Dia masih mengolah Formula 9 dan Hongtian, tetapi ketika dia berhasil menghindari kesalahan yang dicatat di dalamnya dan mengikuti jalan yang benar ke atas, dia mampu mengumpulkan Zeki yang unggul. Sepertinya, apa yang tercatat di Library of Heaven's Path itu akurat. Formula 9 dan Hongtian memang terlalu jauh dari kesempurnaan. Jika demikian, dengan bantuan Library of Heaven's Path, mungkinkah saya membuat buku suci atau bahkan teknik budidaya dewa? Mata Zhang Xuan berbinar. Perpustakaan Surga, Bab 15, Judul, Seni Surgawi Jalan Surga. Tak perlu dikatakan Akademi Hongtian, bahkan sekte-sekte teratas itu mungkin bahkan tidak memiliki teknik budidaya dewa atau orang suci. Selain itu, bahkan mereka memilikinya, itu tersembunyi jauh di dalam sekte dan orang normal tidak akan bisa mendapatkannya. Yang ingin dia lakukan adalah menciptakan keterampilan seperti itu sehingga pelatihannya akan lebih efisien sehingga mempercepat laju peningkatan kultivasinya dengan pesat.
Saya tidak memiliki metode kultivasi 4 dan. Biarkan saya pergi ke paviliun kompendium guru untuk melihatnya. Mempraktikkan Formula 9 dan Hongtian, pembudidaya hanya dapat mengambil manual rahasia untuk alam berikutnya setelah menembus alam mereka saat ini. Saat ini, dia hanya memiliki metode kultivasi untuk 3 dan. Dia belum melihat 1 untuk 4 dan. Berjalan keluar, matahari belum terbenam terlalu lama dan masih ada beberapa orang yang lewat di jalan. Cahaya bulan yang terang memantul di permukaan trotoar, mewarnainya dengan lapisan perak. Beberapa pasangan yang baru saja mencicipi buah terlarang meringkuk di bawah pohon sambil membisikkan hal-hal manis satu sama lain. Meski begitu, lingkungan sekitarnya memiliki suasana yang tenang. Zhang Xuan tidak repot-repot dengan ini. Sebaliknya, dia mempercepat langkahnya dan segera, sebuah paviliun raksasa muncul di hadapannya. Paviliun kompendium dibagi menjadi 2 sektor utama, guru dan siswa. Di dalamnya terdapat ringkasan dari semua jenis manual rahasia dan teknik kultivasi. Ini adalah salah satu lokasi terpenting di seluruh akademi. Penatua Mo berjalan ke pintu masuk, dia membungkuk kepada seorang lansia yang duduk di dekat pintu besar. Penatua Mo adalah salah satu penjaga paviliun kompendium. Tidak diketahui ranah apa yang telah dia capai, tetapi dikatakan bahwa dia berada di peringkat teratas di akademi dalam hal kekuatannya. Namun, karena dia tidak bertarung selama bertahun-tahun, tidak ada yang bisa memastikan kekuatannya yang sebenarnya. Anda di sini, kamu telah mencapai Fighter 4 dan? Penatua Mo melihat ke atas dan membelai janggutnya yang jarang. Itu hanya keberuntungan. Zhang Xuan tidak berusaha menyembunyikan fakta bahwa dia telah mencapai Fighter 4 dan. Bagus. Berlatih lebih keras, akademi masih membutuhkan darah muda sepertimu. Penatua Mo mengangguk puas. Iya. Zhang Xuan tidak melanjutkan berbicara dan sebaliknya, mengangkat kakinya untuk berjalan ke dalam ruangan. Saat dia pergi, Penatua Mo menggelengkan kepalanya dan meratap, dia adalah anak yang baik. Hanya saja dia kurang dalam bakat dan sedikit terlalu lambat dalam kultivasinya. Kultivator lain membutuhkan waktu sekitar 2 tahun untuk menembus Fighter 3 dan sedangkan Zhang Xuan membutuhkan waktu 3 tahun penuh untuk melakukannya. Bakatnya memang di bawah standar. Setelah mencapai Fighter 4 dan, jika dia berlatih dengan benar, dia seharusnya masih bisa menjadi guru biasa. Hanya saja, saya harap dia tidak mendapat nilai terlalu buruk untuknya ujian kualifikasi guru di lain waktu. Setelah bergumam sebentar, Penatua Mo tidak melanjutkan dan menutup matanya sekali lagi. Zhang Xuan adalah salah satu yang lebih sopan di antara banyak guru muda. Dia tidak benar-benar menyukainya, tetapi dia juga tidak menyukainya. Hanya saja dia merasa disesalkan karena dia kurang berbakat. Tidak menyadari gumaman Penatua Mo, Zhang Xuan berjalan ke paviliun kompendium. Meskipun paviliun kompendium Akademi Hongtian berukuran signifikan, tidak ada bandingannya dengan lokasi kerja kehidupan sebelumnya, itu masih jauh lebih kecil daripada Library of Heaven's Path dalam pikirannya. Keduanya bahkan tidak pada level yang sama. Dia berjalan cepat ke bagian teknik kultivasi dan ke baris keempat. Memang, teknik kultivasi Hongtian 9 dan Formula 4 dan ada di sini. Menjangkau untuk mengambilnya, dia dengan santai membalik-baliknya. Manual rahasia serupa muncul di benaknya. Kalau dilihat-lihat, ini hampir sama dengan 3 dan, ada lebih dari 1000 kekurangan. Ada manual rahasia lainnya di sini juga. Biarkan aku melihat mereka juga. Setelah pengalaman sebelumnya dengan menerobos, Zhang Xuan tidak fokus pada kekurangan di dalamnya dan malah melihat ke rak buku di depannya. Di rak buku baris keempat, ada banyak sekali jenis manual teknik kultivasi yang berbeda. Itu semua adalah teknik kultivasi untuk 4 dan cukup banyak catatan dan penjelasan di dalamnya yang ditinggalkan oleh para pendahulu. Hanya dengan tampilan kasar, ada sekitar beberapa ribu dari mereka. Jika itu orang lain, mata mereka pasti akan kabur dari pandangan. Lagi pula,
Ada begitu banyak buku dengan catatan yang tak terhitung jumlahnya tersisa di dalamnya. Selain itu, beberapa teori tentang teknik kultivasi saling bertentangan, sehingga sulit untuk mengukur mana yang benar. Jika seseorang berkultivasi secara acak tanpa mengetahui lebih baik, adalah mungkin bagi mereka untuk mengamuk. Namun, Zhang Xuan berbeda. Memiliki Library of Heaven's Path, dia mampu membedakan mana yang benar. Dia tidak ragu-ragu untuk mengambil buku dan membolak-baliknya. Sebuah buku serupa muncul di benaknya. Zhang Xuan tidak berhenti dan mengambil yang berikutnya. Dia tidak menelusuri mereka atau memilih mereka. Sebaliknya, dia mencoba menambah jumlah buku di Library of Heaven's Path sehingga dia bisa mendapatkan metode kultivasi yang lebih tepat. Kualala. Suara membalik halaman memenuhi seluruh ruangan. Keinginan yang lemah, tidak sabar dan tidak realistis. Mendengar kata-kata itu, Penatua Mo mengerutkan kening. Karena Zhang Xuan telah memilih untuk berkultivasi di Formula 9 dan Hongtian, maka dia seharusnya tidak memikirkan keterampilan lain. Dia harus menggunakan waktu untuk menyalin formula untuk 4 dan sehingga dia dapat menganalisisnya dan memulai pelatihan. Meskipun dimungkinkan untuk memanfaatkan kekuatan orang lain untuk menutupi kekurangan seseorang, semakin banyak pengetahuan yang dibaca, semakin mudah bagi seseorang untuk menjadi tidak sabar dan terburu-buru. Pada akhirnya, itu adalah hal kecil jika dia tidak mencapai apa-apa pada akhirnya. Jika ada yang salah, sangat mungkin baginya untuk mengamuk dan merusak kultivasinya. 30 tahun yang lalu, seorang jenius berbakat yang diberkahi dengan bakat hebat yang berpikir dia jauh lebih hebat daripada yang lain bersikeras untuk melihat melalui berbagai teknik kultivasi untuk menciptakan yang terbaik yang disesuaikan dengannya. Pada akhirnya, karena terlalu banyak membaca manual, dia menjadi tidak yakin tentang rute yang harus dilaluinya dan kultivasinya mengamuk. Sebagai seorang individu, ia menjadi gila juga. Menjadi serakah akan menyebabkan gangguan pencernaan. Ini adalah kebenaran dan realitas mutlak. Baginya untuk mengambil 3 tahun untuk menerobos ranah Zeki, bakatnya terlihat jelas. Dengan bakat seperti itu, dia seharusnya dengan patuh mengolah 4 dan dari Formula 9 dan Hongtian. Namun, dia memilih untuk membolak-balik manual lain. Apakah dia hanya mencoba mencari sesuatu yang mendebarkan? Dengan satu pandangan, orang bisa tahu bahwa dia adalah orang yang tidak realistis. Kesan baik yang dia pegang terhadap Zhang Xuan menghilang tanpa jejak. Menampilkan pertunjukan hanya untuk mendapatkan pujian sekilas dari kerumunan. Setelah harem dingin, dia menyadari bahwa Zhang Xuan hanya dengan santai membalik-balik tanpa memperhatikan mereka dengan cermat. Alis Elder Mo semakin rapat dan dia merasa sedikit jijik padanya. Jika seseorang mempelajari manual itu lebih dekat, meskipun itu tidak realistis, mereka masih akan memperoleh beberapa pengetahuan tentangnya. Namun, orang ini dengan santai membolak-baliknya dan mengingat kecepatan dia membalik, bahkan Penatua Mo sendiri tidak dapat melihat isinya dengan benar. Jika demikian, apa yang bisa dilihat oleh seorang pemuda yang baru saja mencapai Fighter 4 dan sekarang, dia benar-benar mengadakan pertunjukan untuk mendapatkan pujian sekilas dari orang banyak. Budaya akademi benar-benar merosot, semakin buruk setiap generasi yang lewat. Setelah kata-kata itu, dia menutup matanya, menolak untuk peduli dengan orang yang tidak realistis ini lagi. Saya selesai. Kecepatan browsingnya sangat cepat. Dia mampu menyelesaikan membalik-balik manual normal hanya dalam 1 atau 2 napas. Dalam 2 jam, dia selesai menelusuri semua manual kultivasi dan ribuan buku identik telah muncul di Library of Heaven's Path. Saatnya kembali untuk menilai mereka. Mengetahui bahwa tujuannya telah tercapai, dia tersenyum dan berjalan ke arah luar tanpa ragu-ragu. Kamu tidak akan menyalin catatan apapun? Melihatnya pergi dengan tangan kosong, Penatua Mo tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Bahkan jika dia tidak realistis, dia setidaknya harus menyalin manual rahasia sehingga dia dapat menganalisisnya setelah kembali ke tempat tinggalnya. Datang dan pergi dengan tangan kosong. Apakah Anda datang ke sini untuk bermain?
Tidak apa-apa, aku sebenarnya hanya terlihat santai. Tidak yakin tentang apa yang dipikirkan pihak lain, Zheng Xuan tersenyum dan pergi. Berpenampilan santai, sembrono. Akademi harus menghukum orang ini. Bagaimana orang sembrono seperti itu bisa menjadi guru? Penatua Mo melambaikan tangannya dengan marah. Manual kultivasi adalah inti dari setiap kultivator dan setiap kultivator harus menghormati mereka. Namun, orang ini hanya datang untuk melihat dan kembali setelah dengan santai membolak-baliknya. Perilakunya tidak dapat diterima. Sepertinya dia harus berbicara dengan kepala sekolah untuk menangani guru-guru yang menodai budaya akademi ini. Kembali ke tempat tinggalnya, Zheng Xuan mengeluarkan pena dan kertas dan membolak-balik manual Hongtian 9 dan Formula 4 dan untuk menyalin bagian yang benar. Kemudian, dia mengeluarkan buku lain dan menyalin bagian yang benar juga. Setelah membolak-balik beberapa dari mereka, Zheng Xuan menggosok pelipisnya. Sebenarnya cukup merepotkan dan melelahkan untuk membolak-balik beberapa ribu buku seperti itu. Ini tidak sesederhana yang dia pikirkan. Tepat ketika dia berpikir tentang bagaimana dia bisa mempercepat langkahnya, pikirannya tiba-tiba tersentak lagi. Ribuan buku yang baru saja dikompilasi di Library of Heavenspad hancur dan perlahan menyatu menjadi satu. Weng. Beberapa ribu buku bergabung bersama sepenuhnya dengan suara yang tajam untuk membentuk satu buku. Tidak ada nama di buku itu. Zheng Xuan dengan santai membalik-baliknya. Ini, apakah kompilasi rute yang benar dalam beberapa ribu manual rahasia? Setelah melihatnya, wajah Zheng Xuan memerah karena kegembiraan. Sebelumnya, dia masih bingung bagaimana dia bisa menemukan rute yang benar dari beberapa ribu buku. Itu akan menjadi tugas yang sulit yang memakan waktu lama. Tidak pernah dalam mimpinya dia berharap perpustakaan akan mengompilasinya secara otomatis. Buku ini, tidak ada satu pun cacat di dalamnya. Buku tanpa nama adalah kompilasi dari semua rute kultivasi yang benar dan tidak ada satu kesalahan pun di dalamnya. Isinya bukan lagi formula Hongtian 9 dan atau salah satu manual individu yang dikompilasi ke dalamnya. Bisa dikatakan sesuatu yang belum pernah dilihat siapapun sebelumnya. Karena ini adalah metode yang benar yang dipilih dan disusun oleh Library of Heavenspad, sebut saja Heavenspad Divine Art. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan dia memutuskan nama manual tanpa nama. Weng. Seolah merasakan pikirannya, sampul kosong itu bergetar dan 4 kata muncul di atasnya. Seni surgawi jalan surga.